wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa berjumpa lagi di STY Cahocol dalam acara berbagi berbagai manfaat atau BBM. Apabila Anda menyukai video ini, silakan tonton sampai habis dan jangan di skip, lalu tekan tombol like. Yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis, dan tidak lupa tekan tombol lonceng. Berarti Anda sudah menghidupkan notifikasi, yang berarti Anda adalah orang pertama yang akan menyaksikan video-video berikutnya. Informasi apa yang akan kita bagi pada kesempatan ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Berbagi berbagai manfaat kali ini akan berbagi tentang pembuatan penyiram otomatis dari barang bekas. Seperti kita ketahui, apabila kita budidaya tanaman ataupun bercocok tanam, hal yang paling membosankan yaitu rutinitas untuk perawatan seperti penyiraman. Maka dari itu, saya akan coba berinovasi atau berbagi pengalaman atau berbagi ilmu tentang bagaimana cara penyiraman otomatis dengan barang-barang bekas. Oke, langsung saja. Seperti ini, sambil kita saksikan video di samping ini. Alat-alat yang perlu kita siapkan yaitu botol minuman bekas, kemudian ada pipet minuman gelas ya, pipetnya kita ambil. Kemudian selanjutnya ada tusuk telinga ya, tusuk telinga yang kapas ya, yang ada kapasnya itu. Kemudian selanjutnya ada lagi kawat seperlunya ya, kawat bekas bisa untuk pengikat, kalau nggak ada kawat tali juga bisa. Kemudian ada karet gelang ya, ataupun pengikat. Kemudian ada lagi kain, secerca kain ini kalau bisa kainnya agak jarang, seperti kain bekas kelambu ataupun kain bekas gorden yang jarang-jarang ya, untuk penghalang nyamuk di tempat penyiraman. Kemudian sebilah bambu yang sudah diruncingi untuk tonggaknya nanti. Kemudian alatnya yaitu cutter bisa ataupun paku bisa untuk sekedar melubangi tutup botol nanti. Nah, ini alat-alatnya, kita eksekusi sebentar lagi. Di sini ada botol, ada cutter dan alat-alat lainnya. Kemudian ya, yang pertama kita kerjakan otomatis yaitu buka tutupnya dulu ya, tutup botol bekasnya. Lalu kita lubangi pakai menggunakan cutter ataupun paku juga bisa. Nah, kita lubangi seperti ini ya, sampai benar-benar berlubang tuh. Maklum ya, karena botol bekas jadi tutupnya juga agak sedikit kotor. Nah, kita lubangi dengan cutter ataupun paku juga bisa. Lubangi secara perlahan, usahakan jangan terlalu lebar. Kita pas-paskan dengan pipet minuman, bekas minuman. Nah, ini sudah berlubang ya, sudah berlubang. Kemudian tusuk telinga kita potong jadi dua dengan cara memotong runcing ya, kita bagi dua ya dengan cara runcing supaya tetesannya nanti pas. Nah, ini ya, kita potong. Nah, oke, ini tusuk telinganya. Kemudian pipetnya pun kita potong ya, terlalu panjang jadi kita potong, bisa jadi 4 bagian ataupun 2 bagian. Tapi di sini saya potong menjadi 2 bagian, kita potong. Kemudian setelah kita potong, oke, jadi 2, kita masukkan ke tutup yang sudah kita lubangi tadi. Kalau kira-kira kurang besar, kita besarkan lagi tutupnya. Oke. Setelah itu cara memasukkannya pipet, kita bikin runcing pipetnya ya, kita bikin runcing pipetnya supaya mudah masuk di tutup botol yang sudah kita lubangi tadi. Oke, kita masukkan dengan cara mengecilkan ujungnya. Nah, setelah itu masuk, kita tarik dari depan.
sampai benar-benar masuk. Kalau seandainya terlalu panjang bisa kita potong menggunakan cutter ya. Usahakan tusuk telinga melewati dari pipet minuman tadi, makanya kita potong supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita potong bagian luarnya. Kalau sekiranya bagian dalam juga terlalu panjang, kita potong juga menggunakan cutter. Oke, setelah kita potong, kita bikin rapi supaya air tidak merembes di pinggir-pinggirnya. Oke, kita masukkan cotton bud atau tusuk telinga ya. Ini dia ya, yang sudah kita potong menjadi dua tadi dengan cara memotong runcing. Kita masukkan. Oke, seandainya kurang pas kita tarik lagi. Kita benar-benar masuk kapasnya ke pipet bekas minuman tadi. Setelah itu kita pasang di botolnya, botol bekas tadi kita pasangkan yang ketutup yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai jarum ya, untuk pengatur tetesan air nanti. Setelah itu kita gunakan kawat pengikatnya, ataupun kalau tidak ada kawat bisa menggunakan tali. Oke, kita pasang dengan cara melingkar dan kita lilitkan di botol bekas tadi. Setelah kita lilitkan yang satu, juga yang bawah pun kita lilitkan juga. Kita pasang juga yang bawahnya. Sambil kita menyaksikan video di samping ini ya. Oke, kita lilitkan dengan cara berputar. Oke, kalau seandainya terlalu panjang bisa kita potong. Kalau memang nggak ada tang bisa kita putar-putar. Kita potong kawannya. Oke, sudah jadi seperti ini ya, sedemikian rupa. Kemudian kita talikan kepada tiangnya, yaitu di sebilah bambu tadi. Oke, itu tiang penyangganya nanti. Bambu yang sudah kita runcingi. Nah, kawat tadi kita talikan ke situ. Yang bagian atasnya. Kemudian setelah yang atasnya, yang bawahnya. Ya. Setelah siap. Oke. Nah, kalau seperti ini sudah jadi sebenarnya, cuma kita kan payah ngisi airnya nanti ya. Oke. Kita periksa lagi. Memang sudah, kalau seandainya sudah jadi semua, kita buka bagian atasnya. Dengan menggunakan cutter itu bisa untuk pengisian airnya nanti. Nah, setelah kita buka dengan pengisian air tadi, tentu berlubang ya. Nah, berlubang ini namanya penampungan air. Oke, kita memang bertujuan bagus, tapi kalau seandainya terbuka seperti itu akan menjadi sarang-sarang jentik-jentik nyamuk dan itu akan membahayakan kesehatan kita ya. Makanya kita tutup dengan menggunakan kain dan karet gelang. Nah, kita bungkus sedemikian rupa sehingga nyamuk pun tidak bisa masuk dan bertelur menjadi jentik ya. Oke. Tapi kalau kita biarkan terbuka, itu sangat bahaya. Oke, kita langsung aja mengaplikasikan kepada tanaman. Nah, seperti ini masangnya. Oke, kita pasang di tanaman bunga atau tanaman lain. Nah, kita isi air dari atas. Setelah isi air penuh, ini biasanya kalau dia penuh, kalau tetesannya sesuai, bisa untuk 2 hari kita tidak menyiram tanaman. Ya. Kemudian setelah kita isi air, kita tutup. Apabila kita menggunakan kain yang jarang, kita tidak payah membuka kainnya, langsung bisa mengisi air dari atas langsung. Itu keuntungan kita menggunakan kain jarang ya. Tapi kalau seandainya kain-kain biasa, kainnya agak rapat, payah kita memasukkan airnya. Oke, seperti ini. Oke, normal ya tetesannya ya. Nah, ini biasanya tahan sampai 2 hari. Jadi 2 hari kita tidak menyiram tanaman dengan menggunakan penyiraman otomatis seperti ini. Ini sangat sederhana untuk meringankan kerja kita sebagai orang-orang yang hobi bercocok tanam ataupun hobi dengan menanam ya. Ini kita aplikasikan di tanaman hias, contohnya di bunga ya kan. Ini bisa kita aplikasikan di tanaman-tanaman yang produktif seperti pertanian. Nah, oke, tetesannya normal ya.
Yang perlu kita perhatikan, kita cek apakah dia netes tiap hari ataupun tidak ya. Oke, ini kita aplikasikan di tanaman seperti tanaman terong ya ini ya. Nah, oke, tanaman terong kita pakaikan, jadi kita tidak menyiram tiap hari, cukup dia menyiram secara otomatis dengan pengaturan tetesan seperti ini. Dan kita bisa menaruh juga pupuk dalam wadah tersebut, jadi kita tidak payah pupuk lagi. Nah, ini contoh di tanaman labu ya, labu madu, seperti yang video dulu pernah saya bikinkan video tentang budidaya labu di pot. Nah, ini dia. Ini sedikit agak menguning karena kemarin terlambat penyiraman atau kurang air ya, jadi agak menguning. Tapi ini sudah saya modifikasi karena kesibukan saya tidak sempat menyiram. Sekarang sudah saya buatkan semua alat penyiram otomatis. Nah, sudah saya aplikasikan di tanaman labu madu. Oke, seperti itu kira-kira alat penyiram otomatis dari barang bekas bisa kita manfaatkan sebagai barang-barang yang bermanfaat, tidak begitu rumit, dan bisa kita aplikasikan untuk membantu atau meringankan kerja kita sebagai penghobi tanaman. Demikianlah cara pembuatan alat siram otomatis dari barang bekas. Semoga bisa dipraktikkan dan bermanfaat supaya tanaman tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat. Dan apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita saling berdiskusi di kolom komentar. Itulah tadi acara kita, yaitu acara berbagi berbagai manfaat atau BBM bersama STY Cahojul. Silakan Anda share ke teman saudara dan ke semuanya. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.